Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Girl on the Train. Film ini rilis tahun 2016, bercerita tentang perjalanan seorang perempuan menemukan kebenaran dari tuduhan pembunuhan yang menimpa dirinya. Film ini memiliki plot maju mundur yang akan sedikit membuat bingung penonton jika tidak melihat hingga akhir filmnya. Namun, ceritanya sangat menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. My husband used to tell me, have you ever been on a train? The people who live near the track, the lives you've never lived. Film diawali dengan pengenalan karakter seorang perempuan bernama Rachel, di mana Rachel memberitahukan ke penonton bahwa Rachel baru saja bercerai dengan suaminya. Setiap hari Rachel pulang pergi ke kantor naik sebuah kereta dan selalu duduk di gerbong ketiga. Rachel selalu melihat sebuah rumah di Jalan Beckett nomor 15 dan kebetulan kereta berjalan lambat di tempat tersebut. Rachel melihat seorang perempuan seksi di sebuah rumah. Saat perjalanan pulang, Rachel melihat perempuan di Jalan Beckett bersama suaminya. Dan Rachel merasa sangat iri karena Rachel tidak memiliki apa yang perempuan itu miliki. Rachel selalu menggambar apapun yang Rachel lihat di setiap harinya saat naik kereta. Bahkan Rachel sangat penasaran dan mulai mengarang cerita versi Rachel sendiri tentang sepasang kekasih di Jalan Beckett. Hampir setiap hari Rachel tidak pernah melewatkan apa yang Rachel lihat di rumah itu. Bahkan Rachel sering melihat pasangan itu bercocok tanam di samping jendela. Rachel melihat rumah di Jalan Beckett nomor 13. Dan ternyata itu adalah rumah Rachel dulu saat masih bersama suaminya. Laki-laki ini adalah Tom. Mereka membeli rumah ini setelah menikah dan menjadi rumah pertama mereka. Setiap hari Rachel mencoba untuk tidak melihat rumah itu lagi, karena saat ini rumah itu ditinggali Tom dan istri barunya yang sudah memiliki seorang anak. Karena setiap melihat rumah itu hanya akan menghancurkan perasaan Rachel. Karakter penting yang dikenalkan kedua adalah seorang perempuan bernama Megan. Perempuan ini adalah perempuan yang selalu dilihat oleh Rachel dari kereta. 6 bulan yang lalu Megan pindah di rumah Jalan Beckett nomor 15 dan suaminya bernama Scott. Mereka terlihat hidup bahagia bersama, namun Megan tidak benar-benar merasakan bahagia. Megan tidak bisa merasakan jatuh cinta sejak umurnya 17 tahun. Pria ini adalah seorang dokter psikiatri bernama Dr. Kamal, di mana Megan melakukan terapi dengannya. Megan dan Scott sudah tinggal di rumah itu selama setahun. Megan sering kabur dari rumah saat Scott pergi kerja. Scott mengira dengan memiliki anak akan membuat Megan memiliki aktivitas dan tidak akan membuat Megan kesepian saat Scott pergi. Maka dari itu, Scott ingin secepatnya memiliki seorang anak. Namun Megan menjelaskan ke dokter bahwa setelah Megan pulang kerja, Megan selalu mencuci tubuhnya agar tidak bau bayi. Megan bekerja di sebuah rumah menjadi pengasuh bayi. Karakter ketiga yang dikenalkan adalah seorang perempuan bernama Anna. Anna memiliki seorang anak yang masih kecil, dan saat ini Anna tinggal di rumah Jalan Beckett nomor 13, menjadi istri Tom, mantan suami Rachel. Dan Megan bekerja di rumah ini sebagai pengasuh bayi. Megan memberitahu Anna bahwa Megan akan berhenti menjadi pengasuh bayi. Megan ingin mencoba mencari pekerjaan lain untuk mengisi waktunya. Anna mengingat kejadian beberapa waktu sebelumnya. Pada suatu pagi, Anna terbangun dari tidurnya dan mendapati bayinya dibawa oleh Rachel di halaman rumah. What are you doing? Give me my baby. Rachel, what are you doing? Lalu suami Anna pulang. Anna bertanya berapa kali Rachel mengirim SMS ke Tom.
karena selama ini Rachel seperti tidak mau melepaskan Tom hidup bahagia bersama Anna. Anna menegaskan ke Tom agar Tom berbicara kepada Rachel dan memintanya untuk tidak mengganggu keluarga ini lagi. Anna juga memberitahu bahwa Megan baru saja berhenti kerja. Saat tidur, Anna mendapati ponsel milik Tom ditelepon terus-terusan oleh Rachel. Hal ini membuat Anna sangat tidak nyaman. Rachel tinggal bersama saudaranya bernama Katie. Katie meminta Rachel untuk melupakan Tom. Rachel harus menyusun ulang hidup barunya. Pada suatu pagi, saat Rachel berangkat kerja, Rachel melihat Megan bersama laki-laki lain di rumah Beckett 15. Dan itu bukan laki-laki yang biasanya Rachel lihat. Rachel bertanya dalam hati siapa laki-laki itu, karena selama ini baru kali ini Rachel melihatnya. Walaupun Rachel tidak mengenal mereka, namun Rachel sangat kepo. Rachel masih selalu mengingat semua kenangan saat Rachel bersama Tom. Rachel juga mengingat di mana Rachel memergoki Tom berkirim email dengan Anna waktu itu, di mana Tom mengajak Anna bercocok tanam, dan hal itulah yang membuat Rachel dan Tom berpisah. Rachel merasa sangat dibodohi oleh laki-laki. Rachel bertemu temannya di sebuah tempat dan menceritakan hal ini kepadanya. Temannya meminta Rachel untuk melupakan hal itu dan mengajak Rachel untuk mabuk. Fuck you, Annabelle! Bitch is living in my... It's everything. The dining table. Wonder if she knows that I Dengan kondisi yang sangat mabuk, Rachel pulang naik kereta. Saat melewati jalan Beckett, tiba-tiba Rachel mengingat Megan bersama pria lain. Dan entah apa yang Rachel pikirkan, Rachel memutuskan untuk berhenti di stasiun Beckett. Seorang pria melihat Rachel, dan pria itu selalu satu kereta dengan Rachel. Rachel berjalan menuju rumah Beckett nomor 15 dengan tubuh sempoyongan. Dengan pandangan sedikit kabur, Rachel melihat perempuan berambut pirang di terowongan. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Rachel terbangun dari tidurnya dan mendapati tubuhnya penuh darah. Rachel bingung apa yang terjadi dengan dirinya, karena Rachel tidak mengingat jelas kejadian semalam. Rachel melihat rekaman video saat mabuk bersama temannya. Saat berangkat kerja, Rachel mulai memikirkan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Apakah Rachel benar-benar mendatangi rumah Megan dan benar-benar menyerangnya? Rachel mendatangi sebuah tempat berkumpul dengan sebuah komunitas dan menceritakan apa yang dialami Rachel saat ini. Rachel menceritakan bahwa pagi ini Rachel terbangun dengan tubuh penuh darah dan lengan Rachel terlihat lebam. Namun Rachel tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang Rachel ingat hanyalah semalam Rachel mabuk dan mendatangi jalan Beckett. Ingatan Rachel hanya sampai di sebuah terowongan. Setelah itu Rachel tidak mengingat apa yang Rachel lakukan. Dan saat ini Rachel benar-benar harus mengingat apa yang terjadi semalam. Just say you're sorry for, and you're never gonna do it again. To remember, to remember. Okay. Saat di kereta, Rachel melihat perempuan yaitu Martha. Dan Martha adalah suami bos Tom waktu dulu. Rachel bersembunyi agar Martha tidak melihatnya. Lalu Rachel mengingat kejadian waktu dulu bersama Martha. Waktu itu, bos Tom mengundang semua karyawannya untuk makan di rumahnya. Namun, tiba-tiba Rachel mabuk dan lepas kontrol lalu marah-marah terhadap Martha tanpa sebab. Tom menghampiri Rachel dan menegaskan bahwa Martha adalah istri bosnya. Dan karena perbuatan Rachel, Tom bisa dipecat. Rachel juga marah-marah di rumah dan menyerang Tom tanpa kendali waktu itu. Saat Rachel kembali ke rumah, seorang detektif bernama Riley sudah menunggu Rachel. Riley bertanya di mana Rachel saat Jumat malam. Rachel memberitahu bahwa malam itu Rachel pulang naik kereta dan akan mampir di rumahnya yang dulu. Namun, setelah turun di stasiun Beckett, Rachel membatalkan niatnya karena Rachel tidak mau mengganggu mantan suaminya. Lalu Rachel pulang dan Katie melihat Rachel pulang jam 11 malam. Katie berbohong untuk menolong Rachel. Lalu Riley menunjukkan foto Megan dan menanyakan apakah Rachel kenal dengan perempuan ini. Megan
bekerja sebagai pengasuh anak Tom sebelumnya. Dan saat ini Megan dinyatakan menghilang. Karena tidak mendapat informasi, Riley meninggalkan Rachel. Lalu Rachel memberitahu Katie bahwa Rachel dipecat. Katie bertanya, jika Rachel dipecat, kenapa Rachel masih berangkat bekerja? Dan kemana Rachel selama ini? Rachel menjelaskan bahwa Rachel naik kereta ke New York dan pulang lagi. Katie merasa aneh dengan sikap Rachel. Rachel mulai berhalusinasi dan membuat ingatan versi dirinya sendiri. Dan mengingat Megan berciuman dengan pria namun bukan suaminya. Lalu Rachel tiba-tiba menghampiri detektif Riley. Rachel memberitahu Riley bahwa Rachel melihat Megan bersama pria lain dan kemungkinan itu adalah selingkuhannya. Riley menyadari bahwa Rachel bertingkah sangat aneh. Sebelumnya, Rachel memberitahu bahwa tidak mengenal Megan dan saat ini bilang Megan berselingkuh. Rachel mencoba menjelaskan bahwa setiap hari Rachel naik kereta melewati Jalan Beckett dan selalu melihat ke rumah Megan. Dan pada hari itu Rachel melihat Megan berciuman dengan pria lain. Namun Riley tidak mempercayai ucapan Rachel dan malah menganggap Rachel mengarang sebuah cerita. Anna melapor ke polisi beberapa waktu yang lalu. Rachel datang ke rumahnya dengan keadaan mabuk dan mengambil anaknya. Riley meminta Rachel untuk tidak datang lagi ke Jalan Beckett dan menemui mantan suaminya lagi. Lalu scene mundur 4 bulan yang lalu. Megan menceritakan ke Dr. Kamal bahwa Megan membohongi Scott. Megan tidak pernah menceritakan masa lalu Megan di mana Megan sering bergonta-ganti pria untuk memenuhi hasratnya. Megan memiliki penyakit kelainan seksual di mana Megan tidak pernah merasa puas berhubungan dengan semua laki-laki. Dan saat ini Megan melakukan terapi bersama Dr. Kamal untuk sembuh dari penyakit itu. Lalu scene kembali lagi ke waktu utama. Rachel pergi naik kereta dan membaca berita di mana Megan dinyatakan hilang selama seminggu dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Foto Megan yang terpampang di berita menunjukkan Megan sedang berada di sebuah galeri. Lalu Rachel memiliki sebuah rencana. Lalu Rachel datang ke Jalan Beckett dan terlihat Anna melihat Rachel dari kaca rumahnya. Rachel mendatangi rumah Scott. Scott bertanya dari mana Rachel mengenal Megan. Rachel menjelaskan bahwa Rachel mengenalnya di galeri. Rachel mendatangi Scott karena Rachel ingin membantu Scott mencari Megan. Lalu Rachel menjelaskan ke Scott bahwa Rachel melihat Megan bersama seorang pria di Jumat pagi. Pria itu berada di serambi dan terlihat berciuman dengan Megan. Rachel melihatnya dari kereta api. Dan Rachel selalu memperhatikan rumah ini setiap harinya saat Rachel berangkat dan pulang kerja. They were kissing. I know how it feels. He was average height. And they were out there on the porch. Oh, no. Ran off with some. Did she talk to you? Rachel juga memberitahu ciri-ciri pria tersebut ke Scott. Namun Scott masih belum bisa percaya karena selama ini Megan setia dengan Scott. Tapi Scott memiliki kecurigaan dengan salah satu pria, yaitu terapis Megan. Scott menunjukkan sebuah foto dan bertanya apakah ini laki-laki yang bersama Megan waktu itu. Lalu Rachel mengingat kembali kejadian waktu itu. Dan Rachel meyakini bahwa memang pria ini yang bersama Megan waktu itu. Lalu scene mundur 2 bulan sebelumnya. Megan mendapat telepon dari seseorang. Lalu Megan bertemu dengan pria itu di sebuah hutan dan bercocok tanam di hutan tersebut. Saat pulang, Scott menunggu Megan di rumah. Lalu mereka bertengkar. Megan selalu menceritakan ke dokter bahwa pertengkaran Megan selalu karena Scott ingin segera Megan hamil dan memiliki anak. Namun Megan tidak pernah menceritakan bahwa Megan sering pergi ke hutan berselingkuh. Megan tidak bisa menahan hasratnya dan menggoda Dr. Kamal. Namun, dokter menegaskan bahwa dokter tidak bisa melakukan hal itu dengan pasien. Scene kembali lagi ke waktu utama. Dr. Kamal sudah diinterogasi oleh pihak kepolisian, namun Dr. Kamal dinyatakan tidak ada hubungannya dengan hilangnya Megan. Rachel mendapat pesan dari Scott dan Scott mengajak bertemu. Scott menjelaskan bahwa Kamal dinyatakan tidak bersalah oleh polisi.
karena bukti yang Scott berikan ke polisi tidak cukup menyatakan Kamal bersalah. Lalu Scott memastikan ke Rachel apakah Rachel benar-benar melihat Kamal berciuman dengan Megan, atau itu hanya karangan Rachel. Rachel benar-benar melihatnya. Namun, sekarang polisi malah menuduh Scott yang membunuh istrinya sendiri dan menyembunyikan mayatnya. Dr. Kamal memberitahu polisi semua masalah yang dialami Megan di rumah tangga ini. Dan semua pernyataan Kamal membuat Scott dituduh polisi. Scott juga sudah mengecek semua berkas milik Megan, namun tidak menemukan email, telepon, dan pesan Megan yang mencurigakan. Saat Rachel akan pulang, Rachel bertemu dengan Tom dan sedikit mengingat kejadian malam itu. Tom meminta Anna untuk masuk ke rumah dan jangan menemui Rachel. Rachel juga mulai membuat ingatan versi dirinya sendiri. Rachel mengatakan bahwa malam itu Anna memukul Rachel tepat di kepalanya saat di terowongan. Lalu Anna masuk ke mobil Tom. Tom menegaskan ke Rachel untuk tidak menampakkan dirinya lagi di sini karena Anna sangat ketakutan dengan Rachel. Tom tidak mau Rachel menculik anaknya lagi. Rachel menjelaskan bahwa Rachel tidak bermaksud membawa anak itu. Tom juga mengatakan bahwa Rachel memiliki gangguan mental dan sering bertindak di ruang kontrol. You don't even know Megan. I don't think you're helping anybody. Lalu Rachel mendatangi Dr. Kamal dan berpura-pura menjadi pasien. Rachel menjelaskan ke dokter bahwa Rachel kehilangan ingatannya untuk beberapa waktu. Dan saat ini Rachel sedang berusaha untuk mengingat kejadian itu. Karena bagi Rachel kejadian itu sangat penting. Karena Rachel suka menggambar, dokter menyarankan untuk mulai menelusuri ingatan tersebut dengan gambar-gambar Rachel. Rachel menceritakan bahwa Rachel mulai sering mabuk saat Rachel tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki anak saat masih bersama Tom. Padahal Rachel selalu menginginkan seorang bayi. You can't even remember either. Tried it doesn't work. I was with Tom. I really wanted a baby. And it just absolutely... Di kantor polisi, Anna menemui Riley dan memberikan pernyataannya, di mana Rachel sering menelpon Tom. Riley bertanya ke Anna, apakah Rachel pernah kembali ke rumah setelah kejadian Rachel mengambil bayi Anna. Anna menjelaskan bahwa Rachel berada di rumah Scott dan Anna sering melihatnya. Riley meminta bukti ke Anna karena dari pengakuan saja tidak akan cukup dijadikan bukti bahwa Rachel terlibat dalam kasus hilangnya Megan. Rachel menggambar terowongan yang dilewatinya waktu itu dan mencoba mengingatnya kembali. Lalu tiba-tiba Scott mendatangi rumah Rachel. Scott memberitahu bahwa wartawan berada di rumah Scott dan Scott tidak tahu lagi harus pergi kemana. Scott mendapat info dari Riley bahwa Megan sedang hamil, dan itu adalah hal yang selama ini Scott inginkan. Dan Dr. Kamal yang memberitahukan hal itu ke polisi. 1 bulan sebelumnya, saat malam Megan bangun dari tidur dan mendatangi rumah Dr. Kamal sambil menangis. Megan memberitahu Kamal bahwa Megan pernah hamil saat usianya 17 tahun. Megan menamai bayinya Libby. Dan Megan sangat menyayangi anak tersebut. Waktu itu Megan bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Meg. Lalu Meg kabur dari rumah. Megan membawa bayinya berendam air hangat dan menaruh Libby di dadanya. Namun Megan ketiduran. Dan saat tersadar Libby sudah meninggal karena terendam air. Lalu Megan mengubur anaknya dengan bantuan orang lain karena Megan tidak kuat melihat anaknya. Dan sejak saat itu Megan tidak berani memiliki anak lagi. Meg pergi dan tidak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian Rachel mendatangi Dr. Kamal lagi untuk terapi. Rachel memberitahu bahwa Rachel sangat merindukan rumah lamanya. Pada suatu hari, Rachel mabuk dan memberanikan diri untuk mendatangi rumah tersebut. Kebetulan pintunya tidak ditutup dan melihat Anna tertidur di sofa. Lalu Rachel mengambil anak Anna. Namun Rachel tidak berniat mencurinya. Saat sampai di halaman rumah, Anna memergoki Rachel. Lalu Rachel menaruh bayi tersebut di tanah dan Rachel melarikan diri.
never hurt her. Di sebuah tempat, terlihat jasad Megan tertutup sampah daun di dalam hutan. Beberapa waktu kemudian Rachel melihat berita di mana jasad Megan ditemukan. Dan dari hasil penyelidikan, menyatakan bahwa Megan adalah korban pembunuhan. Tom dan Anna juga melihat berita tersebut. Penyebab kematian Megan karena pukulan keras di kepalanya. Rachel mendatangi rumah Scott dan terlihat banyak wartawan beserta polisi. Rachel berpapasan dengan Anna, namun Rachel tidak menatap Anna sedikit pun. Anna bertanya ke Tom apakah Tom masih memiliki hubungan dengan Rachel. Karena selama ini Rachel selalu menghubungi Tom, walaupun Tom tidak pernah mengangkat teleponnya. Tom menegaskan bahwa Rachel memiliki gangguan mental dan Tom tidak mau meladeninya. Saat Rachel pulang, Scott sudah menunggu Rachel di rumah. Scott marah karena Rachel membohongi Scott. Rachel tidak pernah bertemu Megan dan tidak mengenalnya, karena polisi sudah memberitahu Scott tentang hal itu. Rachel menjelaskan bahwa Rachel hanya ingin membantu. Scott menegaskan karena Rachel sering mendatangi rumah Scott, saat ini polisi mengira bahwa Scott memiliki hubungan dengan Rachel. You and Megan were such good friends. You're Tom's crazy ex. Now the detective is asking if you and I are in a relationship. And you're lying to me. About Megan's affair, and you wouldn't have believed me if I was just For getting the cops to say that you and I are fucking. to him to help you. Just a sad liar with no life. Lalu Rachel mendatangi Riley dan memberitahu bahwa Scott menyerang Rachel di rumah Rachel sendiri. Namun Riley tidak percaya sedikit pun ucapan Rachel, karena Rachel adalah seorang pembohong. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelum kejadian. Megan menelpon Kamal dan meminta Kamal untuk datang ke rumah. Megan memberitahu bahwa Megan saat ini hamil. Namun Megan masih mengingat kematian Libby. Hal itu membuat Megan sangat depresi. Lalu Kamal memeluk Megan untuk menenangkannya. Dan kejadian inilah yang dilihat Rachel dari kereta. Kamal tidak mencium Megan, hanya memeluk dan menenangkan Megan. Di sebuah bar Rachel bertemu seorang pria di mana pria itu pernah mengikuti Rachel saat Rachel turun di stasiun Beckett. Namun, pria itu menegaskan bahwa dirinya tinggal di sini. Rachel mengingat bahwa Rachel melihatnya di terowongan. Pria ini menegaskan bahwa setiap hari sepulang kerja dia selalu melewati terowongan tersebut. Rachel bertanya apa yang dilihatnya malam itu. Pria ini menjelaskan bahwa malam itu dirinya melihat Rachel sempoyongan di terowongan. Dirinya akan menolong Rachel, namun Rachel tidak mau dan malah mengusirnya. Di rumah, Rachel masih berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Rachel mulai berhalusinasi dan membuat ingatannya sendiri dari apa yang paling ditakutkan Rachel. Lalu Rachel mengemasi barangnya dan akan pergi dari rumah Kathy. Rachel naik kereta dan bertemu Martha. Rachel tidak mau lagi sembunyi dari Martha. Rachel menemui Martha dan meminta maaf ke Martha atas perbuatannya yang dulu. Namun Martha menganggap bahwa Rachel tidak pernah bersalah kepada Martha. Hal ini membuat Rachel sedikit bingung. Rachel memberitahu bahwa waktu itu Tom mengatakan bahwa Rachel memecahkan piring Martha dan membuat bosnya marah. Lalu Tom dipecat oleh suami Martha atas kelakuan Rachel yang tidak terkontrol saat mabuk. Namun Martha memberitahu bahwa bukan seperti itu kejadiannya. Waktu itu, Rachel merasa pusing dan berbaring di kasur tamu. Dan Martha yang menemani Rachel waktu itu. Martha juga menawari Tom untuk menginap di sini karena Rachel sangat lemas. Namun Tom menolaknya dan membawa pulang Rachel. Tom juga memukul Rachel di jalanan saat Rachel mabuk. Tom dipecat bukan karena salah Rachel, namun Tom dipecat karena meniduri banyak wanita di kantor. Dan Rachel tidak perlu minta maaf ke Martha atas hal itu. Pernyataan ini membuat Rachel mulai mengingat satu persatu ingatannya. Dan ternyata yang marah-marah di rumah bukanlah Rachel, namun Tom sendiri. Yang memecahkan kaca juga adalah Tom. Anna masih mencoba membuka laptop Tom untuk mencari bukti apakah Tom masih berhubungan dengan Rachel atau tidak. Lalu Anna menemukan sebuah ponsel kecil di tas Tom.
Anna mendapati riwayat SMS yang sangat banyak di ponsel tersebut yang menunjukkan janji ketemu. Tom pulang, lalu Anna menyembunyikan ponsel tersebut. Di sisi lain Rachel mendatangi terowongan dan potongan ingatannya satu persatu mulai tersusun. Saat Tom tertidur, Anna mengecek ponsel yang ditemukannya. Anna keluar rumah dan mendapati bahwa handphone ini adalah handphone milik Megan. Anna menyadari bahwa selama ini Tom memang berselingkuh, namun tidak dengan Rachel, melainkan dengan Megan. Tom menghampiri Anna dan Anna membuang ponsel tersebut. Rachel mengingat saat itu Rachel melihat Megan berjalan di terowongan menghampiri sebuah mobil, dan ternyata mobil itu adalah mobil Tom. Lalu Tom menghampiri Rachel. Rachel merangkak ke jalan dan seorang pria mencoba menolong Rachel. Namun Rachel mengusirnya. Dan itu adalah pria yang ditemui Rachel di bar. Rachel mulai mengetahui kebenarannya. Lalu Rachel mendatangi rumah Anna. Anna tidak mau melihat Rachel lagi. Rachel datang ke sini untuk menyelamatkan Anna dari Tom. Karena selama ini Tom membohongi Anna. Tom adalah seorang pembohong yang sangat hebat. Dan itu sudah dilakukan Tom sejak berhubungan dengan Rachel. Dan ternyata selama ini sebelum bercerai dengan Rachel, Tom menjalin hubungan dengan Anna. Dan Anna mengetahui akan hal itu. Rachel menjelaskan bahwa Tom yang membunuh Megan. Dan Tom berselingkuh dengannya. Rachel meminta Anna untuk pergi membawa anaknya. Namun Anna tidak mau. Anna tidak akan meninggalkan Tom. Lalu Tom memanggil Anna untuk masuk ke dalam rumah. Rachel menemui Tom dan mengatakan bahwa Rachel melihat Tom bersama Megan dan menduga Tom lah yang membunuh Megan. Rachel mencoba menjelaskan apa yang Rachel ingat ke Anna. Rachel sangat yakin Megan menaiki mobil Tom malam itu. Anna bertanya apakah benar yang dikatakan Rachel. Malam itu Tom menyerang Rachel karena Rachel melihat Tom bersama Megan. Lalu Anna memberitahu bahwa Anna menemukan ponsel Megan di tas Tom. Hal ini membuat Tom tidak bisa berkata-kata. Dan Anna menyadari bahwa selama ini panggilan yang masuk ke HP Tom bukanlah dari Rachel, namun dari Megan, dan nama di HP Tom diganti nama Rachel untuk menipu Anna. Lalu Tom menggendong anaknya dan terlihat akan menyakitinya. Anna mencoba merebut anaknya dan menjauhkan dari Tom. Di sisi lain, Rachel mencoba menelpon polisi, namun Tom mendekati Rachel dan menghentikannya. Sambil menangis, Rachel memberitahu bahwa semua perbuatan buruk yang selama ini Rachel perbuat, ternyata Rachel tidak pernah melakukannya. Dan semua kesalahan itu dilimpahkan ke Rachel selama ini. Rachel menjelaskan bahwa Rachel sudah bertemu dengan Martha. Dan ternyata penyebab Tom dipecat bukanlah ulah Rachel, namun karena ulah Tom sendiri yang meniduri banyak wanita di kantor. You made me think that everything was my fault. On the train. I saw Martha on the train. But fucking everyone in the office! Beberapa waktu sebelumnya di terowongan, Megan memberitahu Tom bahwa Rachel melihatnya. Setelah Tom menghampiri Rachel, Megan bertanya apa yang dilakukan Tom ke Rachel. Namun Tom tidak menjawabnya dan meminta Megan masuk mobil. Megan mengajak Tom ke dalam hutan. Dan ternyata selama ini Megan berselingkuh dengan Tom di hutan, bahkan di depan anaknya sendiri saat Megan mengasuh anak Anna. Megan memberitahu Tom bahwa Megan saat ini hamil. Dan Megan mengatakan mungkin ini adalah anak Tom. Tom meminta Megan untuk melakukan aborsi jika itu adalah anak Tom. Namun jika itu anak Scott, lakukan semaumu. Megan menjelaskan bahwa selama ini Megan memainkan permainan Tom. Dan Megan mau mengurus anak agar bisa dekat dengan Tom. Namun Tom tidak peduli dan tidak mau memiliki anak dengan Megan. Lalu Megan mengatakan bahwa Tom berselingkuh dengan Anna karena tidak bisa bercocok tanam dengan Rachel. Dan berselingkuh dengan Megan karena Anna tidak memiliki hasrat lagi ke Tom. Tom marah dan mendorong Megan hingga kepalanya terbentur batu.
Saat Rachel sadar, Tom memberitahu Rachel bahwa Rachel yang membunuh Megan malam itu. Lalu Rachel melarikan diri dari Tom. Akhirnya Tom tewas di tangan Rachel dengan sebuah pisau lipat. Anna yang melihat kejadian itu mendekati tubuh Tom dan Anna menusuk Tom lebih dalam untuk memastikan Tom benar-benar tewas. Beberapa waktu kemudian Anna dan Rachel dibawa ke kantor polisi. Rachel menjelaskan ke Riley bahwa Tom menyerangnya dan Rachel tidak punya pilihan lain. Rachel hanya membela diri karena Tom ingin membunuhnya. Anna juga bersaksi bahwa semua yang diucapkan Rachel benar tentang Megan dan Tom. Di akhir cerita, Rachel mendatangi makam Megan. Rachel menyadari bahwa mereka bertiga menjadi perempuan yang terikat dalam satu cerita asmara. Dan mulai hari itu Rachel tidak lagi duduk di gerbong nomor 3. Rachel mulai menatap ke depan untuk hidupnya. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini menceritakan 4 karakter yang berbeda dalam sebuah ikatan asmara. Rachel adalah istri pertama Tom, di mana saat Tom bersama Rachel, Tom berselingkuh dengan Anna. Lalu Tom menceraikan Rachel dan melimpahkan semua penyebab perceraiannya kepada Rachel. Lalu Tom menikahi Anna. Di saat Tom bersama Anna, Tom berselingkuh dengan Megan. Tom memanfaatkan Megan karena Megan memiliki kelainan seksual. Hingga pada suatu hari Rachel memergoki Tom dan Megan, lalu Tom memukul kepala Rachel dengan sangat keras. Setelah kejadian itu, Rachel kehilangan beberapa ingatannya dan Megan ditemukan tewas. Rachel mulai membuat ingatan versi dirinya sendiri tanpa mengetahui fakta yang terjadi, dan hal ini menjadikannya terlihat gila dan dicap sebagai pembohong. Dalam perjalanan mencari ingatannya, Rachel menemukan banyak fakta di mana selama ini Tom menipunya mentah-mentah. Dan ternyata sang pembohong sebenarnya adalah Tom. Rachel, Anna, dan Megan akhirnya menyadari bahwa Tom mempermainkan mereka dalam sebuah hubungan. Dan Megan menjadi korban yang dibunuh oleh Tom karena Megan mengetahui siapa Tom sebenarnya. Tom meninggal di tangan Rachel saat Rachel membela diri. Anna yang melihat hal itu membantu Rachel memastikan Tom benar-benar meninggal. Lalu memberikan kesaksian ke polisi bahwa Tomlah yang membunuh Megan dan Rachel benar-benar membela diri. Kemungkinan mereka berdua tidak akan dijatuhi hukuman. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.